Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Baru kali ini ya bertatap muka walaupun lewat dunia maya. Insya Allah Bu Nina akan menerangkan materi tentang geguritan. Sudah kenal ya? Karena kita berjalan sudah berapa bulan. Uh, apa mau kenalan dulu? Mikrofonnya boleh diaktifin biar bisa saling menyapa. Ibu Nina absen dulu. Aditya Erlangga ada nggak? Oh iya, Aditya hadir. Terus Amelia. Amelia pundi? Amelia dereng nggih. Ananda. Anda hadir ya. Anggita. Arfiasari. Bahrul. Bahrul. Bella Nanditya. Dela. Ya. Dea Ayu. Dea Ayu belum ada ya. Ini Bahrul baru bergabung. Diva. Oh, Bella baru bergabung ya Bella. Diva Radina Vinata. Ada? Diva Ardiansah. Eva. Falah. Falah Bintang. Ferdian. Fernanda. Ilam. Ilam ya? Falah baru bergabung. Ilam. Intan Harlina. Oke. Irma Apipah. Juli Avianto. Oke, Juli hadir. Harisma. Harisma. Kian. Kian Muzaki. Kian Muzaki. Khairul Anam. Khairul Anam. Khairul Anam. Baru masuk ya Khairul Anam. Ada? Kian Muzaki. Khairul Anam. Muhammad Johanta. Muhammad Ridho.
Muhammad Taufik Chandra. Pinka. Pinka Oktaviana. Revi Fitri. Rio Juliar. Rizky Nur. Sahroji. Selvia. Singgi. Toipah. Vina Rahmatul Ummah. Winata Kusuma. Zaki Aziza. Ya, berarti tadi yang tidak hadir karena belum bergabung. Tadi sudah sudah Bunda klik untuk bergabung. Nah, materi untuk pelajaran bahasa Jawa itu di semester ganjil, ya, semester ini ada 5 materi. Yang pertama ada tembang mocopat, terus ada geguritan, ada teks deskripsi, ada teks eksposisi, yang terakhir aksara Jawa. Kalau aksara Jawa itu sudah wajib. Semua yang ada di kelas 12, Bu Nina anggap aksara Jawanya itu sudah ahli, apalagi sudah sama Bu Septi, karo merem nulisnya. Nah, untuk geguritan itu kalau di bahasa Indonesia itu sama saja dengan puisi. Jadi untuk membuat puisi atau membuat geguritan itu ada patokan, ada unsur-unsur dari geguritan itu. Nah, kalau ditanya, kalau menawi wonten soal kok geguritan yaiku, kamu jawab geguritan yaiku puisi, otomatis Bu Nina salahkan. Karena di situ kemarin kalau wingi Bu Nina maringi materi tentang geguritan ada di e-learning. Silahkan dibaca, kalau tidak paham ditanyakan. Ya, apa itu sih geguritan? Geguritan yaiku woing susastra kang basane cekak, mentes lan endah. Tegese ukarane ora ndladrah. Tembunge duwe makna kang jero lan gunakake tembung-tembung rinengga. Apa itu tembung rinengga? Nah, tembung rinengga niku wonten purwakanthi, purwakanthi swara, purwakanthi sastra lan purwakanthi basa. Kalau di bahasa Indonesia, tembung rinengga masuk dalam rima. Ya, rima itu berarti bisa akhir kata itu menggunakan vokal, vokalnya runtut, itu dinamakan rima. Nah, kalau geguritan juga ada patokan cara membuatnya. Ya, kita menentukan temane nopo sing arep didamel. Nah, itu bisa masuk di dalam geguritan. Terus menawi geguritan niku wonten unsur-unsur geguritan. Napa mawon unsur-unsur geguritan? Nah, unsur geguritan dibagi kalih. Unsur fisik, kalih unsur batin. Unsur fisik itu apa? Unsur fisik yaitu diksi, ada citraan, ada majas, ada bunyi,
ada tipografi, itu yang masuk dalam unsur fisik. Nanti dijelaskan secara terperinci diksi niku nopo, citraan nopo. Nah, kalau wingi teng e-learning Bu Lina juga sudah ngasih tentang materi yang ada diksi, ada citraan, ada majas, bunyi, tipografi. Mungkin kamu belum sempat untuk membaca ya, karena kegiatan kamu yang super sibuk, jadi ya Bunin maklumi. Tapi nanti kalau sudah insya Allah sebentar lagi tatap muka untuk pelajaran di luar produktif ya. Kalau ini kan masih tatap muka, pelajaran yang produktif saja yang ada prakteknya. Nanti Buin terangkan lebih detail apa itu yang dinamakan diksi. Ini hanya sekilas saja. Diksi yaiku nggatekake lan menehi tekanan basa, utamane babagan tembung-tembunge utama ing geguritan. Kalau diksi itu di bahasa Indonesia pemilihan kata. Kenapa ada diksi? Diksi diambil itu untuk agar puisi itu menjadi indah. Nah, puisi itu menjadi indah, kita mengambil diksi. Sama, yaitu nggatekake lan menehi tekanan basa tengriku wonten. Terus setelah diksi ada citraan. Citraan yaitu andaran saka penulis supaya nggawe sengsem para pemaos. Citraan bisa diambil dari pencitraan. Apa sih itu pencitraan? Nah, pencitraan kuwi mau ketika ada orang yang sedang pencitraan itu kan supaya dirinya itu terlihat yang terlihat yang baik. Nah, citraan sama saja supaya penulis kuwi ning kono dianggap dia itu baik, dia itu supaya bisa memikat ya, supaya bisa memikat bahasa yang dipilih itu bisa di dalam geguritan itu bisa memikat pembaca. Terus wonten majas. Majas kuwi dinggo narik kawigaten. Majas di bahasa Indonesia juga banyak sekali. Ada majas hiperbola. Majas hiperbola biasanya yang dipakai yaitu majas hiperbola. Majas hiperbola itu kalau di bahasa Indonesia apa sih? Majas yang dilebih-lebihkan ya, yang melebih-lebihkan, yang menganggap itu seperti manusia. Nanti Bu Lina tanya lagi untuk majas lebih detailnya ke guru bahasa Indonesia, karena kalau di teng basa Jawa piyambak boten wonten pembahasan secara rinci tentang majas. Terus sampune wonten majas wonten bunyi. Nah, bunyi nggih menika nentokake tembung-tembung kang digunakake iso narik kawigaten. Nah, dari bunyi ya, bunyi itu bisa tinggi, bisa rendah. Nah, itu bisa juga menarik kawigatennya pembaca. Terus ada tipografi. Nah, tipografi itu wujud dari geguritan itu bisa narik kawigaten. Kalau di bahasa Indonesia ada wujud geguritan puisi beling. Dia cara penyajiannya, kalau puisi beling, puisi kontemporer itu bentuk baitnya berbeda. Nanti Bu Lina carikan salah satu di bahasa Indonesia yang ada tipografi, maksudnya bentuk wujud dari puisi yang biasanya hanya satu kata, tapi nanti ke bawahnya itu katanya mulai banyak, akhirnya menjadi bentuk, ada bentuknya ya, ada wujudnya di geguritan tadi. Nah, itu dinamakan unsur fisik. Unsur fisik berarti ada diksi, ada citraan, ada majas, ada bunyi, ada tipografi. Nah, unsur fisik itu ada 5, dieling-eling. Unsur fisik
ini sering sekali keluar di semesteran ya, di soal-soal ujian, itu unsur-unsur geguritan. Terus unsur yang kedua ada unsur batin. Ya, unsur batin itu apa saja? Ada tema, ada perasaan, ada nada atau irama, terus ada amanat. Nah, di tema itu kita bisa memulai ketika ingin membuat arep gawe geguritan, sing ditentoke pertama kali ya kuwi tema. Apa sih temane yang mau kita buat itu apa? Nah, kita menentukan. Kanggo mangerteni geguritan, pamaca kudu ngerteni tema lan makna geguritan kang pengin diandharake penyair. Tema kuwi gagasan pokok kang diandharake dening penyair lumantar geguritan. Terus perasaan utawa rasa. Rasa pangrasa niku diandharake dening pangripta. Pangripta itu pencipta. Jadi pencipta geguritan itu menyampaikan rasanya di geguritan. Misal sedih ya. Biasanya rasa sedih itu tercipta ketika seumuran kamu pas lagi ya merasakan kasmaran, tiba-tiba sedih, nah tiba-tiba malam minggu ora diapeli, lah kuwi bisa kuwi gawe geguritane gembruduk. Biasanya karo nangis karo gawe geguritan. Nah, itu perasaan geguritan itu bisa dituangkan oleh pencipta. Terus nada utawa irama. Nada yaitu kajiwan pujangga nalika ngripta geguritan. Jadi nada itu ada ketika jiwanya sedang mengalami apa. Jiwane sedih, otomatis nadanya juga rendah. Kalau nadanya tinggi berarti mungkin dia lagi seneng atau lagi sedang marah. Nah, itu nada. Terus amanat. Ada tema, perasaan, nada, terus amanat utawa pitutur. Lah, amanat di geguritan, amanat niku lumantar tulisan pangripta geguritan iso ngandharake pesen kang bakal dijelentrehake. Jadi dengan adanya amanat, pencipta, pembuat geguritan itu menyampaikan isinya, pesannya itu apa. Nah, itu disampaikan pada amanat. Nah, itu unsur-unsur geguritan ya, ada wonten kalih unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik dan unsur batinnya sudah Bu Nina sampaikan. Di unsur fisik ada diksi, ada citraan, ada majas, ada bunyi, ada tipografi. Kalau di unsur batin ada tema, perasaan, nada, amanat. Nah, untuk geguritan itu ada geguritan klasik. Geguritan klasik itu yang seperti apa? Geguritan klasik itu sing kaya apa? Nah, geguritan klasik ku ya wonten ciri-cirine. Ciri-cirine sing kapisan lumrahe diwiwiti tembung sun gegurit. Menawi wonten geguritan sing diawali dengan kata sun gegurit, kuwi kalebu geguritan klasik. Sakpada ngemot patang gatra utawa luwih. Jadi satu bait, pada itu bait. Satu bait itu ada empat gatra utawa luwih, berarti ada gatra itu kan baris. Berarti satu pada itu biasanya paling sithik patang larik. Bisa lebih. Cacahing wanda saben gatrane pada. Cacahing wanda berarti jumlah suku katanya saben sak pada ya, satu bait itu sama. Nah, itu geguritan klasik. Tibane swara ing pungkasaning gatra runtut nggunakake purwakanti. Nah, jadi rimanya kalau mau i ya vokal yang terakhir itu
berarti runtut. Nek I yo I kabeh. Nah, itu yang dinamakan geguritan klasik. Terus wonten jenis geguritan. Jenis geguritan apa mawon? Jenis geguritan wonten ode, himne, elegi, epigram, satir, romansa, balada. Nah, di sini juga diterangke ode niku napa, himne niku napa. Sebenarnya juga sudah tak sampaikan di learning. Nah, ini untuk pemahaman saja biar kamu tahu jenis geguritan ada ode. Ode yaiku geguritan kang surasane ngemot pangalembono marang wong liya, negara apa dene kang dianggep luhur. Nah, ode itu berarti geguritan sing nganggone surasane kuwi isine ngalem marang wong, ngalem marang wong liya sing dianggep luhur, itu ode. Himne niku geguritan pangalembono marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi kalau isi geguritan itu memuji Gusti Allah berarti, atau Gusti Kang Maha Kuwasa, itu masuknya dalam himne. Elegi itu geguritan kang surasane panalangsa, sedih, njlentrehke sawijining bab kang nelongso lan ngrujit ati. Nah, jadi membuat sakit hati itu masuknya dalam elegi. Epigram kuwi geguritan kang surasane babagan piwulang moral. Satir menika geguritan kang surasane ngenyek kanthi kasar. Ya. Nek ana geguritan sing isine ngenyek, ya, ngenyek kanthi kasar kang landhep sinis tumrap sawijining bab kang ora adil kang ana ing madyaning bebrayan. Nah, itu masuknya dalam satir, jenis geguritan satir. Romansa kuwi geguritan kang surasane babagan katresnan. Nah, kalau sedang seusia kamu mungkin kalau membuat nek gawe geguritan niku mlebete romansa. Balada niku geguritan kang surasane babagan cerita utawa lakon. Ya. Siapa yang mau ditokohkan di situ? Misalnya arep gawe puisi Ibu Kita Kartini. Nah, di situ masuknya jenis geguritan balada. Nah, untuk materi dari pangertene geguritan, unsur-unsur geguritan, geguritan klasik, jenis geguritan, mbok bilih kamu itu belum paham, belum bisa dimengerti, silahkan ditanyakan. Kalau mau ada pertanyaan dari materi yang Bu Nina sampaikan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sampun paham? Ya, kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa lewat grup, bisa japri ya, karena kita belum bisa bertatap muka langsung, kita hanya bisa bertatap muka di dunia maya, ya. Terus nanti untuk ada tugas, pasti Bu Nina ngasih tugas, tapi tugasnya belum sekarang ini, nanti Bu Nina bikin ada tugasnya nanti Bu Nina paling suka tugas di aksara Jawa. Ya. Kalau di geguritan ini silahkan kamu ke perpus, ada buku panyebar semangat, majalah panyebar semangat, teng mriku wonten halaman ingkang khusus untuk geguritan, koyonge nang halaman terakhir. Nah, silakan itu dibaca satu saja, setunggal mawon ben boten penasaran apa sih geguritan. Nah, nek sampun ningali geguritan wis weruh, oh iya kuwi sing aranane geguritan,
Jadi tidak penasaran. Kalau kamu sudah tahu, oh iya, itu yang namanya geguritan, silakan dibaca terus kamu bisa tahu unsur-unsur geguritan. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Terus itu ikut mana? Geguritan klasik apa bukan? Kalau sudah, kamu bisa eh, dilihat jenis geguritannya apa. Itu ikut geguritan ode, himne, elegi atau epigram. Nah, lebih lebih ke penak ya. Ke penak nek sudah pegang geguritan, terus silahkan ke perpus pinjam buku Prigel Basa Jawa, hanya bisa dibaca di situ karena buku bahasa Jawa tidak sejumlah siswa, makanya tidak dibagikan, hanya bisa dibaca-baca di perpustakaan. Silahkan kalau ada waktu luang, ya kalau istirahat bisa ke perpustakaan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Nina rasa cukup sekian. Mbok bilih wonten aturing klenta-klentuning mbok bilih wonten klenta-klentuning atur, Bu Nina nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.